Saat kita merintis suatu hal, baik itu usaha ataupun karir, itu pasti kita akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga gaya hidup, menjaga belanja kita, menjaga pengeluaran kita, dengan harapan semoga uang yang kita miliki ini selalu berada di pos-pos yang tepat. Jadi kita tidak membelanjakan hal-hal yang sifatnya konsumtif ataupun sifatnya tidak berfungsi atau tidak berguna untuk kemajuan diri kita. Nah, tapi pada akhirnya hal yang kita lakukan ini malah membuat diri kita menjadi seorang yang sangat terbatas, tidak memiliki mindset berkelimpahan. Jadi perlu saya terangkan ya di sini bahwasanya ketika kita memiliki rasa berkelimpahan, bahwasanya rezeki itu baik berupa uang atau kesehatan itu akan selalu ada dalam diri kita. Kalau kita memiliki rasa berkelimpahan, kalau teman-teman merasanya semua hal di dunia ini kurang, rasa di dunia ini perlu adanya hal-hal yang sifatnya ajaib atau keberuntungan yang selalu harus ada dalam diri kita, tapi kita ngerasa kurang terus, itu nggak akan datang. Jadi saya melihat beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui. Saya melihat beberapa orang di sekitar saya, baik itu tetangga, saudara, ataupun rekan-rekan seperjuangan saya. Saya melihat mereka kebiasaannya mengeluh, merasa kurang, merasa bahwasannya dunia ini tidak adil, Allah nggak adil dalam dirinya. Ketika mereka merasa seperti itu terus-menerus setiap hari mengeluh atas kekurangan-kekurangan yang ada dalam dirinya, ya ini pasti rasa kekurangan ini akan selalu muncul dan membuat diri kita tidak akan bisa bersyukur. Nah, ketika kita tidak bersyukur, otomatis rasa berkelimpahan itu akan menghilang dalam diri kita. Makanya dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan, ada sebuah ayat berbunyi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jadi ketika kita nggak mau bersyukur, ketika kita mau bersyukur, Allah akan menambah rasa syukur itu dengan beberapa rizki yang Allah tetapkan. Dan ketika kita nggak mau bersyukur, maka adab Allah itu amat sangat besar. Itu menandakan apa? Bahwasanya ketika kita mau bersyukur, melihat apa yang sudah datang dalam diri kita, kebaikan-kebaikan apa yang diberikan dalam kehidupan kita, ini tentu akan menambah rezeki ataupun berkelimpahan ini dalam diri kita. Kalau kita nggak mau merasa bersyukur, selalu melihat kekurangan-kekurangan dalam diri kita, itu tentu yang datang musibah terus menerus, karena kita meng-highlight hal-hal yang sifatnya buruk dalam diri kita. Jadi kita nggak sadar yang baik-baik itu apa. Jadi kita seakan-akan melupakan kebaikan yang diberikan alam semesta, baik itu kesehatan ataupun rezeki yang berlimpah. Maka dari itu teman-teman harus di sini lebih memprioritaskan untuk fokus dengan hal-hal yang sifatnya positif dan baik. Kalau teman-teman bisa memfokuskan dengan hal-hal yang sifatnya positif, baik, rezeki yang sudah diberikan, jangan melihat yang belum diberikan. Ini tentu Allah akan menambah kebaikan-kebaikan itu tadi, karena kita memiliki rasa berkelimpahan. Ini bisa dipraktikkan untuk semua orang, baik itu dalam kondisi yang sifatnya sangat terpuruk ataupun dalam kondisi yang sifatnya biasa saja, dan bisa di dalam kondisi yang sudah sangat-sangat di posisi paling atas ataupun sudah sukses lah dalam artian di sini. Nah, ketika teman-teman mempraktikkan ini di kehidupan teman-teman, insya Allah teman-teman akan dimudahkan dalam segala hal. Saya bukan hanya memotivasi ya di sini, bukan hanya ngomong-ngomong kosong. Jadi saya melihat teman-teman saya, saudara saya itu ada beberapa yang mengeluh. Jadi mengeluh begini, rasanya kok saya kerja gini-gini aja, setiap hari gaji saya sedikit, kemudian kebutuhan di rumah begitu banyak, kemudian rasanya ketika setiap hari melakukan hal yang sama itu rasanya bosan dan serasa nggak bisa jadi dirinya sendiri. Dan mereka lupa bahwasanya di hal yang mereka lakukan itu banyak sekali rezeki ataupun kebaikan yang telah diberikan Allah pada dalam dirinya, baik itu berupa kesehatan, keluarganya nggak ada yang sakit lah, dirinya sendiri juga nggak sifatnya nggak sampai tertimpa musibah yang besar sampai kecelakaan atau bagaimana, tapi dia terus mengeluh rasanya ada yang kurang dalam dirinya. Nah, ini tentu membuat dirinya akan selalu tertekan rasanya. Ada juga tetangga saya lagi, dia seorang janda mempunyai 4 anak, kemudian anak yang pertama sudah menikah, ketika anaknya yang 2 masih di pesantren, yang 1 masih kecil. Ini selalu mengeluh ketika kemarin dia tidak memiliki suami karena suaminya sudah meninggal. Ini mengeluh rasanya hidupnya sendiri, tanggungannya masih banyak, anak yang pertama juga nggak begitu peduli. Ini banyak sekali yang dikeluhkan. Ketika pada akhirnya Allah memberikan rezeki berupa suami, jadi beliau sudah nikah kembali dengan suaminya yang baru. Ketika beliau menikah dengan suaminya yang baru, tentunya kan ini wujud Allah memberikan kebaikan dalam dirinya berupa suami. Awalnya dia kan mengeluh karena nggak punya suami, sekarang sudah diberikan suami. Ini dia mengeluh lagi, anaknya pengeluarannya banyak, anak yang pertama nggak peduli dengan dirinya. Selalu ada aja yang bisa dikeluhkan di dunia. Nah, karena dia selalu mengeluh, rasanya kan Allah nggak pernah peduli dengan dirinya. Padahal sudah dikabulkan satu permintaan yang dia inginkan.
berupa suami yang sebelumnya dia tidak memiliki karena yang pertama sudah meninggal, dan sekarang sudah tidak menjadi janda karena sudah menikah lagi. Ini kan sebenarnya banyak hal yang perlu disyukuri. Dia punya suami lagi, kemudian dagangannya, dia punya kantin itu juga selalu laris. Kemudian kemarin ada masalah katanya yang biasanya titip barang ke kantinnya nggak boleh, tapi kan dia tetap bisa berjualan, bahkan aksesnya di jualan dia itu banyak sekali karena koperasi di sekolah yang ada di sekolah itu cuma milik dirinya, nggak ada yang lain di situ. Makanya semua murid yang ada di sekolah koperasi di sekolah ini belanjanya ke koperasi ibu ini. Maka kalau ini tidak bisa disyukuri, ya apalagi yang mau disyukuri, karena semuanya dibuat mengeluh seakan-akan dunia nggak adil dengan dirinya. Nah, ini ada lagi satu cerita ketika ada seorang orang tua ini bekerja ya. Nah, gajinya lumayan, sebulan bisa mendapat 15 juta. Ingat, nggak semua orang bisa dapat gaji yang begitu banyaknya. Di sini di daerah Banyuwangi sini UMR 2,5 juta, itu pun yang gajinya 2,5 juta itu juga jarang sekali. Lah ini ketika punya penghasilan 15 juta per bulan ini kan tentu sangat banyak, lebih daripada yang lain. Tapi dia selalu mengeluhkan anaknya nggak peduli, anaknya kuliah nggak selesai-selesai, kemudian merasa bahwasanya uangnya kurang karena pengeluaran per bulannya begitu besar karena harus membayari kedua anaknya yang sedang kuliah, anak yang satu masih kecil, kebutuhan rumah tangganya begitu besar. Ini selalu aja yang dikeluhkan. Nah, ini membuat apa? Membuat seakan-akan dunia itu nggak berpihak dengan dirinya. Nah, ini perlu diketahui teman-teman bahwasanya ketika kita mau mengeluh, ya di semua hal di dunia ini pasti bisa kita keluhkan. Nggak ada hal-hal di dunia ini yang sifatnya baik terus menerus, itu nggak ada. Jadi tentu ada hal yang pasti itu akan baik dan pada waktunya akan buruk juga. Jadi teman-teman jangan terus khawatir terus seakan-akan dunia ini tidak adil dengan diri kita. Nah, kalau teman-teman terus menerus untuk mengeluh, maka teman-teman nggak akan ketemu titik kesuksesan. Kesuksesan itu dalam artian teman-teman bisa berdamai dengan diri teman-teman. Ya, rasanya dunia ini sudah selesai gitu loh. Jadi kita bisa memberi untuk orang lain. Kalau kita belum selesai dengan diri kita, ya maka diri kita kan sulit untuk mau berbagi dengan orang lain. Maka dari itu teman-teman, dimulai dari sini kita harus bisa memulai mensyukuri apa yang sudah ada dalam diri kita. Contoh saya ya, ketika saya mau terus mengeluh, pada hakikatnya saya akan terfokus dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Maka yang sifatnya positif itu akan saya lupakan, saya fokusnya dengan yang negatif. Kalau teman-teman di sini juga melakukan hal yang sama, fokusnya ke hal-hal yang negatif, ya tentu teman-teman akan merasa semua di dunia ini nggak ada yang adil. Tapi kalau teman-teman fokusnya dengan hal-hal yang sifatnya positif, maka dunia ini akan selalu dirasa lebih mudah, lebih enjoy. Nah, hal-hal yang baik akan selalu datang. Karena apa? Karena kita fokus dengan hal yang baik. Kalau fokusnya buruk, ya dapatnya buruk terus. Semana ya, kita datang ke sebuah tempat itu sangat bersih. Kalau teman-teman fokusnya ke hal-hal yang buruk, contoh teman-teman mencari sebuah kotoran di tempat yang sangat bersih pun pasti akan ada satu kesalahan atau satu hal yang sifatnya buruk, entah itu kotoran hewan lah, kotoran apa, itu pasti akan ketemu. Tapi kalau teman-teman nggak fokus di hal yang buruk, pasti ada banyak hal baik yang bisa teman-teman lihat di satu tempat itu. Nah, jadi jangan terus teman-teman fokus dengan hal yang sifatnya negatif ini teman-teman. Nah, untuk apa ya? Agar kita bisa mensyukuri, menikmati hidup yang hanya sebentar ini. Hidup nggak sampai lama sekali toh. Kita nggak sifatnya nggak hidup selamanya teman-teman. Hidup itu cuma sekali. Kalau teman-teman fokusnya dengan hal-hal yang negatif, mau sampai kapan teman-teman akan mengeluh. Ketika teman-teman sekarang masih sehat, ya masih diberikan nafas, masih diberikan kesempatan hidup, masih diberi kesempatan untuk bisa berjuang. Ini sebuah kelebihan teman-teman. Ada banyak orang di luar sana yang di umuran dia sudah sakit-sakitan, sudah nggak bisa jalan, bahkan nafas saja perlu dibantu dengan oksigen, ada yang harus cuci darah. Ini teman-teman perlu menyadari bahwasanya ketika teman-teman masih hidup, masih bisa ngomong, masih bisa jalan normal, makan apa-apa masih enak, meski nggak ada uang, itu tetap harus disyukuri. Teman-teman masih bisa berjuang, masih bisa berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik yang bisa teman-teman lakukan. Ini harus bisa disyukuri. Kalau bisa disyukuri, ya tentu teman-teman akan merasa bahwasanya dunia ini tetap adil, bukan terus semuanya nggak adil. Kalau kita mau menyalahkan sih bisa aja, tapi jangan sampai kita terus terfokus dengan hal-hal yang negatif, terus jadinya kita jadi pribadi-pribadi yang suka menyalahkan. Kalau kita menjadi seorang pribadi-pribadi yang suka menyalahkan, berarti kita menjadi orang-orang yang toksik, seorang pecundang. Kalau teman-teman di sini mau menjadi seorang pecundang, tentu kan tidak. Kalau teman-teman ingin menjadi seorang yang nggak pecundang, ya perlu dirubah mindsetnya. Jangan terfokus dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Fokuslah dengan hal-hal yang sifatnya positif agar teman-teman bisa bersyukur dan menikmati kehidupan yang ada ini. Terus terakhir ya teman-teman, yang perlu saya sampaikan bahwasanya kalau kita mau bersyukur ya, tentu kita akan menjadi orang yang sifatnya lebih lebih terbuka. Ya, kalau teman-teman seumpama sekarang punya uang 100.000, ya
teman-teman punya uang 100.000, kemudian teman-teman pengen belanja cilok sama mama. Kalau teman-teman pribadi-pribadi yang suka mengeluh, uangku cuma 100.000 terus ngiman terus takut uang ini hilang, ini rezeki nggak akan datang dengan diri kita. Kalau teman-teman punya 100.000, oh nggak apa-apa, alhamdulillah aku punya uang 100.000, nanti yang 50.000 aku tabung, yang 50.000 ini bisa aku buat jajan, bisa aku berikan ke seseorang. Kalau teman-teman bisa semacam itu, ini rezeki akan mudah datang ke teman-teman. Percaya saya, coba dipraktekkan. Saya ini beberapa kali merasa uang saya cukup, tanggungan saya kurang, kemudian saya juga punya utang yang harus dibayarkan. Tapi ketika saya berusaha untuk ya adanya ini ya dipakai, kalau nabung ya wajib sebagian harus ditabungkan ya ditabungkan. Kalau ada sisanya yang sebenarnya kan tanggungan hutangnya besar, tapi ya mau nggak mau yang bisa saya pakai ya cuma ini ya saya pakai. Jadi nggak usah terlalu berpikir negatif lah karena uangnya sedikit lah atau gimana. Ketika saya merasa ya bersyukur aja sih, masih ada ini ya alhamdulillah, kan daripada nggak ada sama sekali kan gitu ya. Nah, ketika saya bisa melakukan hal-hal ini, ya ternyata rezeki dari berbagai hal itu datang dengan sendirinya, teman-teman. Baik itu tiba-tiba ada customer yang datang, baik itu tiba-tiba ada saudara yang datang ngasih uang, ada banyak jalan kita bisa dapat rezeki, teman-teman. Ternyata kita juga bahagia, nggak terbebani dengan harapan-harapan yang begitu besar. Dan kita kalau terlalu berharap, terlalu menginginkan sesuatu, itu membuat diri kita menjadi terbebani, jadi kita nggak bisa bersyukur. Tapi kalau harapan kita, ya alhamdulillah kita melakukan hal yang terbaik, tapi tetap punya cita-cita, tetap punya target. Tapi setidaknya ketika kita punya target itu, ya kita tetap harus bisa bersyukur dan menikmati proses yang ada. Intinya bersyukur itu tadi. Ya sudah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya yang pengen saya sampaikan di video ini ya, kita harus bisa bersyukur dan memiliki mindset berkelimpahan, teman-teman. Kalau kita bisa menikmati proses yang ada ini dengan mindset berkelimpahan yang kita miliki, ya tentu ini akan membuat alam ini lebih mendukung dengan kita. Dan Allah pun menjanjikan di dalam Al-Quran sendiri, ya kalau kita mau bersyukur ya kita akan ditambah rezekinya. Kalau kita nggak mau bersyukur ya adab Allah sangat besar. Alam itu bisa merespon aura positif kita ataupun aura negatif. Kalau teman-teman pengen kaya tapi auranya negatif terus ya nggak akan datang kesuksesan yang teman-teman inginkan ini. Kalau kita bisa mengeluarkan aura-aura yang sifatnya positif, ya ini tentu akan membuat kita lebih mudah untuk mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Ini bukan hanya omongan, tapi ini sebuah motivasi dan sebuah mindset yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita. Oke, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Oke, jangan lupa subscribe juga. Oke, semoga teman-teman sukses di sana.